itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Manap, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala detik ini, di kesempatan malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan sebuah kitab yang bagus, yaitu karya daripada Syekh Abdul Razak Hafidhahu Tabaraka wa taala dengan judul yaitu Fikih Asmaul Husna, yang kita sudah sampai pada halaman atau bab yang ke-60 ya. Ini season yang kedua karena kemarin sudah kita bahas. Insya Allah kita melanjutkan sampai habis nanti ya dalam bab ini, bab yang ke-60 dari 82 bab dari kitab ini ya. Apa? Yaitu dua nama yang indah, yaitu Al-Kafil dan Al-Wakil. Al-Kafil dan Al-Wakil. Makna daripada Al-Wakil kemarin sudah kita sampaikan dan sudah kita kaji, yaitu apa? Al-Kafi dan Al-Kafil. Nah, apa makna daripada Al-Kafil? Al-Kafil itu disebutkan oleh beliau, yaitu memiliki tiga makna, di antaranya tiga makna ya. Apa? Yang pertama adalah syahida, kemudian yang kedua adalah hafidhah, dan yang ketiga adalah domina ya. Artinya adalah syahida itu adalah bersaksi, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi terhadap semua amal yang dikerjakan oleh para hambanya. Kemudian yang kedua tadi hafidhah, Allah yang menjaga
menjaga para hambanya, dan juga domina yang menjamin ya para hambanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil tentang daripada Al-Kafil dan Al-Wakil, dua nama yang indah ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah An-Nahl ayat yang ke-91, wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum wa'alaikum kafila. Tegas dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan, menetapkan nama yang indah dari nama-nama yang teramat banyak, ya, dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Kafila. Kafila. Apa tadi maknanya? Minimalnya ada 3, yaitu apa? Syahida, kemudian hafidha, dan domina. Kemudian yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan Allah Rabbul Alamin menetapkan nama yaitu Al-Wakil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-173 ya. Allah Rabbul Alamin berfirman, fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan satu nama yang indah ya pada dirinya, yaitu Al-Wakil. Ya, Al-Wakil apa tadi mananya? Adalah sebagaimana dikatakan dalam bab ini oleh beliau Syekh Abdul Razak hafidhahu tabaraka wa taala, yaitu Al-Kafi dan Al-Kafil. Maknanya sama, ya, Al-Kafil dan Al-Wakil. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemarin juga ada pembahasan tentang apa namanya Al-Wakil itu memiliki 2 macam ya, yang maknanya Al-Kafi dan Al-Kafil. Mudahnya Al-Kafil dan Al-Wakil itu ada 2, yaitu yang pertama apa? Am, dan yang kedua adalah khas. Ya, ada apa? Allah Rabbul Alamin yang memberikan kecukupan kepada para hambanya, itu sifatnya umum, dan ada yang sifatnya khusus. Umum, baik mereka orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Begitu pula nanti ada yang sifatnya khusus, yaitu apa? Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang beriman, ya, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan wali-wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara pembahasan ya pekan yang lalu. Ya, kita lanjutkan sekarang wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab yang ke-60 ini dengan 2 nama yang indah, Al-Kafil dan Al-Wakil. Syekh Abdul Razak hafidhahu tabaraka wa taala berkata dalam kitabnya yang mulia ini, watawakkal, watawakkul 'ala Allahi wahdah, dan bertawakal kepada Allah semata. Karena tawakal itu adalah sebuah ibadah, maka tawakal ini nggak boleh dipalingkan ya, atau ditujukan atau diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ibadah, dan ibadah nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu yang berpikiran bahwasanya yang nggak boleh itu hanya menyembah kepada asnam, kepada apa? Kepada berhala gitu ya. Bukan, wallahi bukan itu saja. Tetapi apa? Di sana juga semua bentuk ibadah itu nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Contohnya apa? Berdoa, kemudian apa? Minta pertolongan, menyandarkan urusan dan lain sebagainya, yang itu adalah bagian daripada ibadah, maka nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Cuma sayangnya ya, umat Nabi Muhammad SAW pada zaman ini, akhir zaman ini, itu mereka itu menganggap bahwasanya yang tidak diperbolehkan itu adalah ya apa namanya menyembah, ya kayak sujud, kayak ruku kepada berhala dan juga yang selainnya. Ya, kalau pengertiannya hanya pada ini, maka betapa banyak orang-orang yang mereka telah menyekutukan Allah pada peribadahan-peribadahan yang lainnya. Ya, contohnya doa, contohnya menyembelih, contohnya tadi bertawakal dan lain sebagainya. Wa tawakkulu 'ala Allahi wahda, dan bertawakal kepada Allah semata. Wa tafwidul umuri kulliha ilaih, dan juga menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'timadu alaih, dan menyandarkan urusan kepadanya. Fi jalbil na'ma, dalam
menggapai, meraih daripada kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau kenikmatan-kenikmatan. Wa daf'idz dzurri, dan juga menolak daripada bahaya wal bala, dan juga bencana. Maqamun adimun, ini adalah apa? Permasalahan atau kedudukan yang agung, min maqamatid din, daripada kedudukan agama al-jalilah, yang teramat mulia ataupun yang teramat agung. Asy-Syaikh di sini menjelaskan bahwasanya tawakal. Loh, kenapa kok berbicara tawakal? Apa hubungannya dengan al-kafil dan al-wakil? Apa hubungannya? Iya, sangat berhubungan. Karena al-wakil yang maknanya adalah al-kafi dan al-kafil itu ada dua macam. Yang pertama adalah ammah dan yang kedua adalah khasah. Ammah, Allah Rabbul Alamin memberikan kecukupan kepada para hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir. Sedangkan khasah, Allah Rabbul Alamin memberikan kepada para hambanya yang beriman, dan diantaranya mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sangkut pautnya ya dalam pembahasan ini. Maka di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Hafidhahu Tabaraka wa taala at-tawakkul, ya sangat berhubungan erat dengan dua nama yang indah ini, al-kafil dan al-wakil. Maka dikatakan di sini bahwasanya tawakal itu memiliki kedudukan yang agung di dalam agama ini, ya, kedudukan yang agung. Nah, apa itu tawakal? Tawakal itu adalah bagaimana hati kita itu menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan hanya menyandarkan tok, tetapi juga apa? Mengambil sebab-sebab agar kita mendapatkan apa? Manfaat daripada penyandaran tersebut, atau menolak, menghilangkan daripada bahaya-bahaya. Ya, seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang menginginkan kaya, menjadi orang yang kaya, sukses, beruntung dunia dan akhirat, kemudian dia tidak mengambil sebab, tidak melakukan ini dan itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tawakal dia adalah tawakal yang dusta. Iya, oke. Mereka menyandarkan urusannya kepada Allah, tetapi kemudian dia tidak menjalankan sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat bagaimana ibunda Maryam ketika melahirkan Isa alaihissalatu wassalam. Ya, bagaimana ketika itu setelah melahirkan kan sendirian dengan bayinya Isa alaihissalatu wassalam. Bagaimana keadaannya? Lemah. Dia butuh makan, dia butuh minum untuk menguatkan daripada dirinya, badannya. Ya, maka apakah Maryam ketika itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak mengambil sebab, tidak melakukan bagaimana dia akan mendapatkan makanan dan minuman? Wallahi, Maryam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab, untuk menjalankan sesuatu sehingga dia mendapatkan rizki dari Allah, mendapatkan makanan dan juga minuman. Ya, Allah Rabbul Alamin berfirman dalam surah Maryam ayat berapa ya? Lupa 20 sekian gitu ya, 24 atau ya 24-an kalau nggak salah. Ya. Allah Rabbul Alamin merintahkan kepada Maryam yang ketika itu habis melahirkan. Kita tahu bagaimana seorang wanita habis melahirkan dalam keadaan lemah di atas kelemahan gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Maryam ketika itu untuk berbuat, untuk mengambil sebab. Di samping dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusakid ilai 'alaika." Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam untuk apa? Untuk menggoyangkan pangkal kurma. Sehingga apa? Tusakid 'alaiki rutoban janiyah. Ya, berguguranlah atau berjatuhanlah apa namanya kurma-kurma yang sudah matang, yang masih muda, kemudian apa namanya matang gitu ya, matang di pohonnya gitu ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Rabbul Alamin memberikan pelajaran bagi kita semuanya. Maryam yang ketika itu dalam keadaan lemah, tetap Allah Rabbul Alamin perintahkan dia di samping bertawakal kepadanya, mengambil sebab, menjalankan hal-hal yang mendatangkan manfaat baginya. Ya. Ingat juga
ketika Nabi Ayub ya yang sakit itu, sakit parah itu ya. Nabi Ayub. Ketika beliau dalam keadaan sakit sampai ditinggalkan oleh kaumnya, ditinggalkan oleh keluarganya, bahkan istrinya, ya, saking apa ya istilahnya kita sekarang itu jijik ya dengan apa namanya penyakit yang dideritanya. Dan Nabi Ayub alaihissalatu wassalam menginginkan untuk kesembuhan, berdoa, tidak pernah putus asa untuk mengambil sebab di samping dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, jalan kesembuhan, apakah tiba-tiba kemudian sembuh gitu ya, bim salah bim sembuh gitu. Bukan, tetapi Allah Rabbul Alamin juga memerintahkan kepadanya untuk mengambil sebab, untuk melakukan ini dan itu, sehingga apa? Sehingga dia tersembuhkan daripada penyakitnya. Insya Allah kalau nggak salah surah Shad ya yang menjelaskan tentang itu ya, 20-an juga, 25 atau berapa gitu ya ayatnya. Allah Rabbul Alamin memerintahkannya urkut birijlik, ya apa namanya, hentakkanlah kakimu ya ke tanah, maka akan memancarkan apa, yaitu memancarkan air, mughtasalun baridun wasyarab, ya maka air itu bisa digunakan untuk mandi dan juga untuk minum. Perhatikan wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk menjalankan sebab, untuk mengambil sebab dia itu mendapatkan manfaat dan juga menolak daripada mudarat. Lihatlah ya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab, bukan hanya sekedar bertawakal saja, bukan, tetapi mengambil sebab. Kondisinya teramat lemah, tetapi Allah Rabbul Alamin perintahkan apa? Urkud birijlik, ya hentakkanlah dengan kakimu, ya sehingga nanti dengan hentakan itu akan memancar air darinya yang bisa digunakan untuk apa? Mughtasalun baridun wasyarab, yang digunakan untuk mandi dan juga digunakan untuk minum, sehingga sembuh daripada penyakitnya. Namun wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh seseorang yang bertawakal kepada Allah kemudian dia itu melampaui batas di dalam mengambil sebab. Bahkan ada orang itu menyandarkan kesuksesan daripada tawakal mereka itu dengan apa? Meyakini bahwasanya sebab inilah yang akan menyukseskan dirinya. Wallahi ini adalah perkara yang bisa sampai kepada perkara kesyirikan. Ya, seseorang diperintahkan untuk mengambil sebab, itu hanya sebab semata, tetapi yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat, bahaya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahi itu hanya sebab. Ya, keyakinan kita yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat itu Allah Rabbul Alamin, dan yang menjadikan sebab itu Allah Rabbul Alamin. Maka sebagai pelajaran bagi kita wahai kaum muslimin, tidak boleh kita itu apa namanya ta'addin, ya, melampaui batas di dalam masalah sebab ini. Bahkan ada seorang yang menyangka bahwasanya sebab ini yang menyukseskan dia, yang menolak bahaya dia. Wallahi ini adalah perkara yang keliru besar, ya. Perhatikan sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ketika kaumnya itu memerintahkan kepada rajanya, kepada pemimpinnya, ya, agar Ibrahim itu dilemparkan kepada api yang menyala-nyala, api yang besar yang menyala-nyala. Ya, secara akal, ya, ketika Ibrahim itu dilempar ke dalam api tersebut, ya sudah mati gitu ya. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwasanya yang menjadikan sebab itu Allah, ya toh? Yang menjadikan sebab itu Allah, dan nilai akhir itu juga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ketika Allah Rabbul Alamin yang Tuhan yang menjadikan sebab, ya, itu berfirman kepada api, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau apa? Dingin dan memberi keselamatan kepada siapa? Kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka apakah Ibrahim dalam keadaan ketika dilempar ke dalam api yang besar dan menyala-nyala tersebut kemudian mati, binasa? Tidak. Karena yang menjadikan sebab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita hanya
menggantungkan semua perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengamalkan ini dan itu demi tercapainya apa yang kita inginkan, ya, maka hendaknya kita melakukan. Namun tetap kita gantungkan kesuksesan tersebut, nilai hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada permasalahan ini ya, bab yang ke-60. Kalau kita baca tawakal ya, berbicara tentang tawakal bisa jadi berjam-jam wahai kaum muslimin ya, bisa jadi berjam-jam. Karena pembahasan ini sebenarnya pembahasan tersendiri gitu. Tapi bagus sekali apa yang dipaparkan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Razak Hafidhahullah Tabaraka wa Ta'ala ketika beliau menjelaskan pada dua nama yang indah ini, Al-Kafil dan Al-Wakil. Kemudian beliau membaginya menjadi dua, amah dan khosoh, ya, umum dan khusus. Kemudian secara khusus yaitu diberikan kepada mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan tentang tawakal ini. Ya, tawakal tadi dikatakan oleh beliau apa? Ya, bahwasanya tawakal itu adalah sebuah kedudukan yang paling agung di dalam apa? Di dalam agama kita. Maka kita harus perhatian. Ya, karena kehidupan kita itu wallahi tanpa tawakal itu kayak gimana gitu, kayak laksana apa ya, badan tanpa kepala gitu ya. Seseorang yang mengaku dirinya itu seorang yang muslim gitu ya, kemudian dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu laksana badan tanpa kepala. Gimana kira-kira? Ya, binasa dia. Maka hendaknya kita perhatikan pembahasan ini, yaitu tentang apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Ya, ingat tadi hanya tambahan-tambahan dari kami ya. Karena penting sekali pembahasan tawakal ini. Tawakal itu juga bagian daripada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan ya. Di sini dikatakan wa fariidhatun 'azimatun min faraidillahi 'ala ibadihi. Dan tawakal itu adalah sesuatu kewajiban yang agung dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Perhatikan, faraidhatun 'azimatun. Yaitu apa? Kewajiban yang agung ya. Bagaimana seorang muslim kemudian dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertawakal kepada Allah tapi tidak mengambil sebab-sebab ya, tidak mengambil sebab-sebab. Ya, maka hendaknya diperhatikan betul tentang pembahasan yaitu tawakal ini. Kemudian beliau melanjutkan, yajibu ihlasuha lillahi wahdah. Wajib untuk apa? Ikhlas. Di dalam bertawakalnya itu ikhlas hanya kepada Allah semata. Ya otomatis karena syarat sebuah amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua gitu ya. Yang pertama adalah ikhlas dan yang kedua adalah mutaba'atur rasul. Ya, harus ikhlas. Seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus ikhlas. Ya, enggak boleh riya, enggak boleh sum'ah atau yang lainnya. Ya. Wa huwa min ajma'i anwa'il ibadah. Dan ini namanya tawakal itu dikatakan di sini ajma' yang paling mengumpulkan atau terkumpul kepadanya berbagai macam daripada yaitu peribadahan. Jadi orang yang bertawakal itu terkumpul padanya yaitu berbagai macam peribadahan. Wa ahammiha, dan paling pentingnya daripada peribadahan. Perhatikan, ahammiha, yang paling penting dari sebuah ibadah ya, lamma nasa atau lima yansa atau ketika ya tawakal itu akan menumbuhkan, mengembangkan anhu darinya minal a'malis salihah, daripada amal-amal yang saleh. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala maka tumbuh, berkembang daripada tawakal tersebut yaitu dari amal-amal saleh lainnya ya. Saya ulangi bahwa saya amal soleh sering ya kami sampaikan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab dalam tafsirnya yaitu Al-Qur'anul Azim, itu amal yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, itulah amal soleh.
wa ta'atil katsirah, dan juga ketaatan-ketaatan yang banyak sekali. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan darinya yaitu apa? Amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu idza i'tamada al-qalbu 'ala Allah, maka sungguhnya apabila hati itu menyandarkan dengan sandaran yang paling baik ala wahi kepada Allah Subhanahu wa taala fil umuri diniyah, dalam urusan-urusan agamanya, wad dunyawiyah, dan juga urusan-urusan dunianya, siqatan bihi subhanahu, dan dia teramat percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bi annahu al-kafilu al-wakil, bahwasanya Allah Rabbul Alamin yang akan menjaga, yang akan mencukupinya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, sahha ikhlasuhu, dia juga keikhlasannya itu benar, wa qawiyat muamalatuh ma'allah, dan teramat kuat ya hubungan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna islamuhu, kemudian penyerahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala juga baik, wa zada yaqinuhu, kemudian bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa salahat ahwaluhu kulluha, dan juga dia memperbaiki ataupun keadaan-keadaan dia itu diperbaiki, semakin baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jaminan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatawakkulu, maka tawakal itu al-aslu, merupakan landasan, li jami'i maqamatid din, pada semua kedudukan agama, kedudukan di dalam agama, wa manzilatuhu minha, dan kedudukan dia kaman, yaitu maksudnya tawakul gitu ya, ka manzilah, sebagaimana kedudukan al-jasadi, yaitu badan, minar ra'si, ya dari kepala. Jadi ra's itu dianggapnya sebagai apa? Sebagai at-tawakkul tadi. Ya, al-jasad itu keseluruhan daripada agama tersebut. Fakama la yakumur ra'su, sebagaimana kepala itu tidak bisa tegak illa 'alal badan, kecuali kalau dia itu ada badannya. Kepala tok ya nggak bisa tegak gitu. Maka perhatikan wahai kaum muslimin, di sini digambarkan oleh Asy-Syaikh Hafidhahu Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya tawakul itu laksana kepala, ya, kepala. Begitu pentingnya gitu. Fakadzalika la yakumul imanu, begitu pula tidaklah tegak keimanan seorang, wa maqamatuh, dan juga kedudukan daripada keimanan seorang, wa amaluh, dan juga amal-amal daripada keimanan seorang, illa ala sakit tawakkul, kecuali dia itu tegak ya di atas apa? Tonggak ya, atau dibawa oleh tawakul ya, di atas tonggak tawakul. Maksudnya ya iman, kemudian amalan-amalannya itu tidak akan pernah tegak kecuali dengan apa? Dengan tawakal. Wa haqiqatu tawakkuli, dan hakikat daripada tawakul huwa amalul qalbi. Jadi at-tawakkul itu adalah amal hati, ya, karena kita tahu amal itu ada berapa? Ubudiyah, ya, peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apa ya namanya, amal gitu ya, itu ada berapa ya? Ada amalan hati, ada amalan lisan, ada amalan apa? Jawarih gitu ya. Maka di sini yang namanya tawakkul itu adalah amalan hati. Wa ubudiyatuh, dan dia juga adalah peribadahan, ya, peribadahan. Jadi amal hati dan juga peribadahan, i'timadan 'ala Allah, ya, ibadahnya hati gitu, mungkin maksudnya kayak gitu ya, i'timadan 'ala Allah, dia sandarkan kepada Allah, wasiqatan bihi, dan dia yakin dan percaya kepada Allah, waltija'u, dan juga apa?
boleh jadi waltijaa, ya, waltijaa, dan juga apa? Berlindung ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, waridho bima yaqdihi lah, dan juga dia ridha terhadap semua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Di antara rukun-rukun iman itu, rukun iman yang keenam apa? Antu'mina bil qadari khairihi wasyarrih. Ya, orang itu kalau beriman kepada takdir yang enak gitu ya, yang baik gitu, gampang saja gitu ya. Tapi ketika diuji dengan apa namanya syarrih, ya, ketetapan-ketetapan Allah yang apa ya, yang buruk baginya gitu ya, yang sebenarnya nggak buruk ya. Orang yang sakit itu terkadang apa namanya, di balik sakit itu ada apa namanya, ada balasan pahala yang agung ya, ketika dia sabar, ketika dia menerimanya dengan ridho, ya, bisa jadi penyakit itu akan menghapus daripada kesalahan dan dosa yang dia lakukan, kan gitu ya. Maka sulit, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan takdir yang syar, ya, ridho dengan takdir apa yang buruk, ya, misalkan diuji sakit gitu ya. Kadang banyak orang itu malah yang apa namanya, suhtun, ya, mencela daripada penyakit yang Allah ujikan kepadanya. Wah, aku dulu sehat, aku menjaga ini, olahragaku, minumanku, ya, Masya Allah. Yang memberikan sakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya daripada Allah Rabbul Alamin memberikan penyakit itu tidak semata-mata buruk, wahai kaum muslimin, ya. Di balik itu ada pembebasan daripada dosa jikalau dia bersabar dan menerima dan ridha terhadap penyakit yang dia derita, kan gitu ya. Ridha dengan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ilmihi, karena dia tahu, bikifayatihi subhanah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kecukupan kepadanya. Ya, betapa banyak orang yang tidak sakit kemudian tiba-tiba mati, dan berapa banyak orang yang sakit tapi hidupnya berkepanjangan, ya. Bisa apa namanya, sampai mencapai umur 90 tahun itu padahal dia sakit, ya. Ada orang yang apa namanya nggak sakit, sehat walafiat, tapi tiba-tiba mati, ya toh, dalam usianya yang masih muda, 40, 30 tahun, 20 tahun. Maka siapa yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ihtiyaruhu, dan juga dia berbaik apa namanya, hasuna ihtiyaruhu, ikhtiarnya itu baik, li abdihi, ya, Allah Rabbul Alamin itu memilihkan yang terbaik bagi siapa? Bagi hambanya. Idza fawwada, tapi di sana ada syarat, apabila seorang hamba itu menyerahkan ilaihi kepadanya umurahu, yaitu semua urusannya, ma'akiyamihi li asbabin, ya, dengan dia menjalankan sebab-sebab al-ma'mur biha, yang diperintahkan dengan sebab tersebut, wajtihaduhu fi tahsiliha, dan juga dengan syarat dia bersungguh-sungguh untuk memperolehnya. Tapi kalau coba-coba gimana gitu ya, coba-coba gimana ya, orang harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi tawakkuli, maka di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jam'un baina aslain, itu terkumpul padanya dua landasan. Yang pertama, i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdah la syarikalah. Itu seseorang itu menyandarkan, ya, hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya, tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Yang kedua, ma'afi'dil asbabil ma'mur, dia juga menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudahnya adalah mengambil sebab, ya, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qiyamu biha, dan juga menjalankannya. Duna ta'addin, dia tidak apa, melampaui batas, ila fi'li sababin, di dalam menjalankan sebab, ghair ma'murin bihi, yang tidak diperintahkan padanya, ya, tidak diperintahkan padanya. Sekarang, zaman sekarang ini banyak orang yang melampaui batas, ya, di dalam mengambil sebab. Contohnya gampang, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan, contoh saja kaya gitu ya. Kemudian dia mengambil sebab, tapi sebabnya ini yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilarang. Ya, contohnya apa? Mengambil pesugihan,
Ya, ini juga gitu. Ini terlarang, muta'addin. Mengambil sebab, iya mengambil sebab. Tapi sebabnya itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasus yang lain apa? Contohnya banyak. Yaitu pada zaman saat ini juga masih banyak orang yang menjalankan puasa mutih. Ya, puasa mutih. Agar dia itu menjadi orang yang pintar gitu. Ilmu laduni. Ya, tanpa belajar tapi dia nanti pinter gitu ya. Ini kan mengambil sebab. Dia pengen pinter tapi sebabnya ini nggak boleh gitu. Kenapa? Karena kalau dia meyakini ini adalah sebuah ibadah, mana dalilnya? Ya. Kemudian apakah Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para imam-imam yang besar seperti siapa Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya, apakah mengambil sebab seperti ini? Dia menjadi orang yang pintar tapi jalannya seperti ini? Kan tidak. Ya. Ada sebab memang seseorang itu menjadi pintar, di antaranya itu adalah al-ilmu bita'allum. Orang itu pengen pintar, pengen mendapatkan ilmu, maka belajarlah. Ya, belajarlah gitu. Tidak bim salabim kemudian menjadi menjadi orang yang pintar dengan menjalankan ritual yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, dan juga yang lainnya. Banyak sekali orang yang bertawakal kemudian mengambil sebab yang tidak diperintahkan. Wallahi, ini adalah sebuah kekeliruan. Ya, orang yang bertawakal tentu saja harus mengambil sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ausuluki tariqi ghairi masyru'in, atau dia menjalankan sesuatu amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qad jama'a baina hadainil aslain, dan sungguh telah terkumpul di antara dua landasan ini. Apa tadi? Yaitu yang pertama tadi, seseorang itu harus bertawakal hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh kepada yang lainnya. La syarikalah. Yang kedua, dia harus menjalankan sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua, yaitu yang terkumpul di dalam tawakal. Kemudian Syekh menjelaskan tentang dalil fi nususin katsiratin. Ya, ternyata dua landasan ini yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ya, banyak sekali. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'budhu wa tawakkal alaih. Fa'budhu wa tawakkal alaih, dan beribadalah kepada Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah hanya kepada Allah. Allah perintahkan untuk bertawakal hanya kepada Allah, dan juga yang kedua yaitu menjalankan sebab. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Allah kita beribadah. Ya, kita menyembahnya. Iyyaka na'budu. Sebagaimana kita ketahui wa kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika maf'ulun bihi itu daripada kayak ini, iyyaka, ya, iyyahu, iyana dan lain sebagainya. Ya, ketika dari dhamir nasab munfasil, ya, nasab munfasil, maka dia memberikan faidah, ya. Dan ini juga dikatakan oleh mereka yaitu ahlul lughah, yaitu bahwasanya ini wajib dikedepankan daripada fiilnya. Ya, maka ini menunjukkan litahsis, yaitu menunjukkan kekhususan. Jadi beribadah itu khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawakal itu adalah bagian daripada ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini juga jelas, ya, menunjukkan bahwasanya tawakal itu bagian daripada ibadah dan dikhususkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la syarikalah. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Yang bersemangatlah ya terhadap semua yang mendatangkan manfaat, yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan hanya kepada
Allah semata. Ini juga menunjukkan bahwasanya isti'anah itu adalah bagian daripada ibadah, dan ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nususu fi hadzal ma'na katsiratun, dan dalil-dalil ya yang semakna dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh muallif hafidhahu tabaraka wa taala itu teramat banyak sekali. Ya, maka wajib seseorang yang bertawakal kepada Allah hanya sandarkan ketawakalan itu kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tawakkulu musahibun lil mu'mini as-sadiqi fi umurihi kulliha ad-diniyah wad dunyawiyah. Dikatakan di sini bahwasanya tawakal itu musahib, menjadi temannya lil mu'min, bagi orang-orang yang beriman, as-sadiq, yang benar keimanannya, ya, orang yang benar di dalam keimanannya. Karena banyak orang yang beriman tetapi apa? Dalam hatinya mendustakannya. Ya, lisannya, dohirnya dia beriman, tapi hatinya ya apa? Dia kufur. Ya, syak, ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi umurihi kulliyah, dalam semua urusannya, ad-diniyah, baik urusan agamanya, wad dunyawiyah, maupun urusan dunianya. Fahuwa musahibun lahu fi salatih, maka dia itu apa? Menemaninya, yang menjadi teman baginya. Apa tadi? Tawakul tadi ya. Fi salatih, dalam salatnya. Wasiyamih, dan menjadi teman daripada apa? Puasanya. Wa hajjih, dan juga hajinya. Wa birrih, dan juga amal-amal kebaikannya. Wa ghairi dzalika min umuri dinihi, dan selain itu daripada urusan-urusan agamanya. Wa musahibun lahu, dan tawakal itu juga menjadi teman baginya, fi jalbihi lirizki, ya, di dalam apa? Dia memperoleh daripada rizkinya, yang memperoleh rizkinya. Wallahi, kita masih ingat ya tentang surah Talaq ya. Rabbul Alamin berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, perhatikan wahai kaum muslimin, pada ayat ini menunjukkan keterikatan, hubungan yang erat sekali antara tawakal dan juga bagaimana seseorang itu memperoleh daripada rizkinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada orang yang bertawakal kepadanya, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka tawakal ini penting wahai kaum muslimin. Ya, tawakal ini penting sekali. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Di sini juga dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa taala, fi jalbihi lirizqi, dan tawakal itu menjadi teman baginya dalam meraih apa? Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, rizki itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah rizki ini, tapi juga diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ya, jangan tidur aja. Berusahalah, kan gitu. Wa talabihi lil mubahi, dan juga dia mencari ya dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kaum muslimin, bolehkah kita menjadi orang yang kaya? Boleh, siapa yang melarang, gitu ya. Enggak ada larangan kita menjadi orang yang kaya, gitu. Kemudian kita bawa rezeki itu kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah kita dengar banyak orang-orang miskin yang dia itu apa? Ya, ingin gitu sebagaimana orang-orang yang kaya, bisa bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa mengeluarkan zakat malnya, bisa ini dan itu, kan gitu. Yang mereka orang miskin tidak bisa melakukannya seperti itu. Ya, betapa mereka orang miskin ya teramat ingin ya apa yang diperbuat oleh orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya juga sholat, orang-orang kaya juga berzikir, orang-orang yang kaya juga berpuasa sunnah, puasa wajib gitu ya. Orang-orang yang kaya bersedekah, menyantuni orang-orang yang nggak punya, kan gitu ya.
kemudian bisa beramal yang banyak dengan hartanya. Sedangkan mereka orang-orang fakir miskin, mereka tidak bisa kan gitu. Wa ghairi dzalika min umuri dunya, dan selain daripada itu semua dari urusan-urusan dunianya. Fa huwa naw'an, maka dalam hal ini ada dua macam, ya. Tawakkul alaihi fi jalbi hawaijil abdi wa hududihi ad-dunyawiyah. Yang pertama itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih atau mendapatkan daripada apa yang mereka butuhkan, apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba, dan juga bagian-bagian dia keberuntungan dunia mereka. Ya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih daripada apa yang dia butuhkan dan juga keberuntungan dalam permasalahan dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, audaf'i makruhati, atau dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak daripada kesialan, wa masaibih, dan juga musibah-musibah. Ya. Wa tawakkul alaihi fi husuli ma yuhibbuhu, dan juga dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Huwa wa yardahu minal imani wal yakin, dan juga untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dari keimanan, keyakinan, wassalah wassiyam, dan juga salat, dan juga puasa, wal hajj wal jihad wad da'wah wa ghairi dzalika. Oh, ternyata ini adalah penjelasan tadi tentang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, maksudnya adalah dalam urusan dunia dan dalam urusan agamanya. Ya, dalam urusan dunianya dan juga agamanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidha rawa Abu Dawud wa Tirmidzi. Oleh karena itu Abu Dawud dan juga Al-Imam Tirmidzi wa ghairuhuma telah meriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, apabila seorang itu keluar dari rumahnya. Ya, ini sudah dalam bab 59 juga disebutkan kelihatannya ya. Tapi tidak mengapa. Ya, at-tikraru itu halwa. Ya, mengulang-ulang itu adalah manis gitu, indah gitu ya. Maka jangan bosan apabila kita dengar, kemarin dengar hadis ini, sekarang dengar hadis ini. Wallahi at-tikrar itu hulwun, ya. Sesungguhnya mengulang-ulang itu adalah manis, ya, bukan pahit, tapi manis. Ya, di sini dikatakan idza kharaja ar-rajulu min baiti faqal bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya, dia keluar dari rumahnya. Tadi kita keluar dari rumah berdoa enggak? Doa ini. Doa ini itu kita hafal dari kecil gitu ya. Tapi terkadang kita lupa. Seringnya lupa daripada ingat kan gitu ya. Padahal ini balasannya Masya Allah luar biasa, wahai kaum muslimin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kita ketika kita keluar dari rumah kita kemudian tidak berdoa dengan dengan doa ini, karena doa ini Masya Allah luar biasa ya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tabarrukan bismillahi tabaraka wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah, aku sandarkan semua urusan baik dunia maupun agamaku, yaitu 'ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwah, tidak ada daya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka ar-rawi berkata yuqalu hina id, ya, dikatakan kepadanya pada waktu itu ketika dia keluar dari rumahnya kemudian berdoa dengan doa ini, doa yang Masya Allah anak-anak TK pada zaman ini sudah hafal semua ya, TK atau playgroup ya, semuanya hafal Masya Allah. Maka dikatakan hudita wa kufita wa wukita, kamu telah diberi petunjuk
kamu telah diberi kecukupan dan kamu telah diberi penjagaan, diberi petunjuk, diberi kecukupan, diberi penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. 3 hal. Kita doanya enteng gitu, mengucapkan kayak gitu tok, tetapi kita mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayatanaha anhu asyaitanu, kemudian syaitan itu putus asa, meninggalkannya. Ya, putus asa sudah. Gimana? Wong dia telah mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan kecukupan, dia mendapatkan penjagaan. Bagaimana? Itu penjagaan dari Allah. Kemudian kecukupan dari Allah. Ya, dan juga hidayah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampukah syaitan ketika itu mengganggunya? Wallahi tidak mampu, sehingga dia putus asa, meninggalkan daripada orang yang berdoa sedemikian itu. Fayaqulu syaitan akhar, maka kemudian setan yang lainnya berkata kepadanya, kaifa lak, bagaimana kamu bisa mengganggunya, menggelincirkannya, birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana kamu bisa menggelincirkan daripada orang yang telah diberi petunjuk, diberi penjagaan, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, luar biasa daripada pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau sukses ketika kita di luar, maksudnya tidak diganggu dan sebagainya, maka berdoalah dengan doa yang mudah ini, tetapi balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi hadza dalil bayyinun, wa fi hadza dalilun bayyinun ala 'azami iftiqaril 'abdi ila kifayatillah wa hidayatih wa wiqayatih. Maka dalil ini, hadis ini itu menjadi sebuah dalil yang jelas ala 'azami iftiqaril 'abdi, bahwasanya seorang hamba itu teramat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila kifayatillah, kepada Allah Rabbul Alamin yang memberikan kecukupan kepadanya, daripada petunjuk Allah dan daripada penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita senantiasa butuh 3 hal ini, wahai kaum muslimin, dalam kehidupan kita 24 jam, bukan hanya 1 jam atau 3 jam atau separuhnya yaitu 12 jam, bukan, tapi semuanya 24 jam. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita butuh 3 ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu la ghina lahu an rabbih tarfata'in, maka seorang hamba itu la ghina lahu, ya, kalau ghina itu berarti nggak butuh, tapi kalau la ghina berarti dia teramat butuh kepada Tuhannya, kepada rahmat daripada Tuhannya, kepada petunjuk dari Allah, ya, penjagaan dari Allah, kecukupan dari Allah, tarfata'in, ya, walaupun sekejap mata, ya, walaupun sesaat, kita itu tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak akan pernah mampu andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan semua itu, penjagaannya, rahmatnya, hidayahnya, dan juga kecukupannya, ya, kita akan binasa. Ya, maka kita teramat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarfata'in, walaupun sesaat, walaupun sekejap mata, kita tetap butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ayyakuna lahu hafidha, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi penjaga kita, ya, wa muayyida, dan juga memberikan kekuatan kepada kita. Wallahi, tanpa kekuatan dari Allah kita akan binasa. Ya, kita tidak mampu untuk berjalan. Ya, bukankah banyak kisah, wahai kaum muslimin, ya, seseorang yang sehat walafiat, kayak dia nggak akan pernah, ya, mendapatkan penyakit ini, tapi qadarullah masa af'al, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa berjalan. Ya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakini, wahai kaum muslimin, bahwasanya kita tetap butuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 24 jam, ya, tidak hanya sebagiannya, tidak, tapi semuanya. Wa musaddidan, dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Rabbul Alamin itu membenarkan,
ya, daripada ucapan kita, daripada amal kita, daripada keyakinan kita. Wallahi, andaikan kita tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan, perilaku kita, ya, baik yang nampak maupun tidak, wallahi kita juga akan binasa. Betapa banyak orang yang mereka itu pinternya, Masya Allah, memberikan cahaya kepada orang lain, tapi ternyata, ya, api yang dia nyalakan itu membakar dirinya. Betapa banyak, ya, iya dan billah. Tidakkah kita mendengar ada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menulis kitab-kitab yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya, banyak kan seperti itu. Iya dan billah. Kekuatan demi Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wahadian, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, ya, yang menjadi pemberi petunjuk kepada kita semuanya. Ya, wallahi, andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita, yaitu bagian daripada hambanya yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Ya. Wallahi, kita menjadi orang yang memeluk agama Islam ini, wallahi murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jadikan, dan jika kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan Allah Subhanahu wa taala hafidha, menjadi penjaga kita, muayyida, menjadi penguat, memberi kekuatan kepada kita, musaddida, yang membenarkan ucapan dan juga langkah dan keyakinan kita, dan juga hadiah, yang memberikan petunjuk kepada kita. Wallahu wahdahu al-musta'an, atau wallah, ya, Allah lah, itu ya, wahdahu semata al-musta'an, ya, dimana dialah Allah yang memberikan, ya, pertolongan kepada kita semuanya. Wa ilaihi tuklan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita sandarkan semua urusan kita, dunia dan juga akhiratnya. Wala haula wala quwwata illa bih, dan tidak ada daya dan upaya, ya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal marju minhu wahdah, dan yang diharapkan itu hanya datangnya dari Allah semata. Ayyuwaffiqana, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita ajma'in semuanya, li husni tawakkuli alaih, dan agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan daripada al-kafil dan al-wakil, ya. Kita bisa simpulkan yang pertama bahwasanya al-kafil dan wakil adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama Asmaul Husna yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Yang kedua, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kafil itu maknanya adalah yang pertama syahida, yang kedua adalah hafidha, dan yang ketiga adalah dhamina. Ya. Apa tadi? Syahida, yang menjadi saksi, hafidha, yang menjaga, dan dhamina, yang memberikan kecukupan atau yang menjamin. Sedangkan makna daripada al-wakil dikatakan oleh Syekh Abdul Razak hafidhahu tabaraka wa ta'ala, itu memiliki makna apa? Al-kafi, dan juga satunya adalah al-kafil. Berarti maknanya sama dia dengan al-kafil dan al-wakil. Kemudian yang ketiga, wahai kaum muslimin, dari pembahasan beliau di bab yang ke-60 ini adalah apa? Al-wakil atau juga al-kafil itu ada dua. Yang pertama apa? Am, yaitu untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik yang beriman maupun yang kafir. Dari Allah Rabbul Alamin memberikan kecukupan, yang menyediakan, ya, tentang apa? Makanan-makanan mereka dan juga rizki-rizki mereka di dunia ini. Ya, sedangkan yang khusus itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaminan itu kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun nanti di yaumil akhirat. Kemudian yang terakhir, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ada sebuah doa, ya, dan riwayatnya sahih, ya, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, tentang begitu hebatnya balasan daripada orang yang berdoa ketika keluar dari rumahnya. Apa tadi? Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Maka apa dikatakan? Hudita
kufita wa wukita, maka setan sudah putus asa dan meninggalkan orang tersebut. Maknanya orang tersebut tidak mendapatkan gangguan daripada setan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah pada pertemuan yang pekan depannya, yaitu yaitu 61, bab 61. Judulnya adalah Al-Ghalib dan An-Nasir. Ya, Al-Ghalib. Al-Ghalib itu yang maha menang, yang maha mengalahkan gitu ya. Al-Ghalib, ya, yang maha mengalahkan. An-Nasir, yang maha memberi pertolongan. Maka Masya Allah, dua nama ini juga luar biasa ya. Insya Allah akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada waktu kita, kepada ilmu kita, kepada keluarga kita, kepada harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita untuk mengkaji yang tersisa ya, sekitar berapa? Sekitar 22 bab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk merealisasikan daripada ilmu yang telah kita dapat di dalam amal kita di siang maupun malam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran